Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikati mukarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan, saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan tirakat kali ini yaitu uraian tirakat yang ke-412, kita akan mengurai Quran surat 18 atau surat Kahfi ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Jadi sama seperti yang sebelumnya, sebelum kita urai kalimat dari ayat ini, terlebih dahulu kita klasifikasikan setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama kita lihat bentuk kata wa. Wa di sini adalah lain-lain bentuk kata. Kita lambangkan L. Ini adalah huruf ataf atau kata perangkai. Kemudian bentuk kata laqad. Di sini ada dua bentuk kata ya, la dan qad. Ini dua-duanya adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Jadi qad ini adalah bentuk kata penyungguh atau ta'kid yang artinya sungguh. Kemudian ditambah dengan la untuk lebih menguatkan sehingga bentuknya menjadi laqad. Artinya menjadi sungguh benar-benar. Selanjutnya kita lihat bentuk kata sarrafna. Ini adalah kata kerja, jadi kita tinjau dari 6 aspek pembahasan kata kerja. Pertama kita lihat dari jenis hurufnya. Ini adalah kata kerja sempurna. Kemudian dilihat dari jumlah huruf. Ini 3 huruf tambah 1 atas pola 2, yaitu pola fa'ala yufa'ilu tafa'ilan. Yang 3 huruf pokoknya ini adalah pola 3 ya, dari sarapa yasrifu sarpan, yang artinya di sini menspesialisasi. Kemudian dilihat dari kondisi kerjanya. Ini adalah kata kerja aktif. Dilihat dari kebutuhan objek. Ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau transitif. Kemudian pemecahan dasar. Ini adalah kata kerja telah untuk domir nahnu. Dan kita lihat yang terakhir dari perubahan harkat akhir. Ini adalah mabni sukun. Jadi kita lihat harkat fa fi'ilnya itu dalam keadaan sukun sehingga perubahan harkat akhirnya mabni sukun. Kemudian kita lihat bentuk kata setelahnya yaitu fi. Fi ini adalah lain-lain bentuk kata sandang atau harfu jar yang artinya dalam. Kemudian haza, nah ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B, di mana untuk bentuk kata haza di sini ini adalah isim isyarat lil qarib, artinya kata tunjuk dekat. Ini bentuknya adalah untuk golongan laki-laki tunggal. Jadi haza, hadzani, haulai. Kemudian untuk golongan perempuannya hadihi, hatani, haulai, yang artinya ini. Kemudian kita lihat bentuk kata Al-Qur'ani. Ini adalah kata benda asli nama sesuatu, yaitu nama sebuah kitab. Golongannya laki-laki, jumlah tunggal. Kemudian perubahan harkat akhir kasrah. Selanjutnya kita lihat bentuk kata li. Li di sini juga sama tadi dengan fi ya. Jadi huruf sandang, kata sandang, huruf jar
kita lambangkan L. Ini artinya adalah bagi. Kemudian an-nas, ya, an-nasi ini kata benda, jadi kita lambangkan B. Ini adalah nama sesuatu. An-nasi ini golongannya, ini adalah golongan laki-laki, jumlahnya jamak. Kemudian perubahan harkat akhir ini dalam keadaan kasrah karena terkena fungsi dari li. Jadi untuk petanya al-insanu, al-insanani, an-nasu. Itu untuk yang rafa ya. Jadi kalau untuk yang kasrah al-insani, al-insanaini, an-nasi untuk jamaknya, yang artinya ini adalah manusia. Selanjutnya min. Nah, ini sama tadi dengan fi, dengan li. Ini adalah huruf jar atau kata sandang. Artinya di sini adalah dari. Kemudian kulli masalin. Nah, ini majemuk ya dari kata kulli dan masalin. Kemudian kulli ini kata benda. Jadi kita lambangkan B artinya setiap. Kemudian untuk harkat akhirnya ini kasrah karena dari min ya, fungsi dari min. Kemudian kalau untuk masalin ini kasrah karena menjadi kata kedua dalam majemuk. Jadi harkat masalin ini karena posisinya menjadi kata kedua atau mudhafun ilaih. Ya, ini adalah kata benda. Jadi kita lambangkan B, kata benda asli nama sesuatu untuk golongan laki-laki tunggal. Jadi untuk rafanya masalun ya, peta rafa, masalani amsalun. Untuk jarnya masalin, masalaini amsalin. Artinya di sini model atau bisa juga contoh atau tauladan. Selanjutnya kita lihat wa. Ini juga lain-lain bentuk kata. Kita lambangkan L ya. Hanya di sini artinya di sini adalah wa-nya tetapi. Kemudian kita lihat bentuk kata kana. Ini adalah kata kerja. Hanya saja kita ingat kembali bahwa bentuk kata kana di sini, kata kerja kana, ini adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi membutuhkan jumlah yang jatuh setelahnya, di mana nanti fungsi kana dan saudara-saudaranya ini adalah mendomahkan pokok dan memfathahkan keterangan. Di mana untuk kana ini adalah kata kerja telah dari budug tengah waw pola 2 ya, 3 huruf pokok pola 2. Jadi kana, yakunu, kaunan. Keadaan kerjanya aktif. Kemudian untuk perubahan domir ini domirnya huwa. Kemudian untuk perubahan harkat akhir ini dalam keadaan mabni fathah. Selanjutnya al-insanu. Nah, ini tadi sudah kita bahas pada an-nasi ya. Jadi tidak usah kita ulas kembali. Kemudian kita lanjut ke bentuk kata aksara. Aksara ini adalah kata benda. Jadi kita lambangkan B. Ini adalah kata benda jadian untuk kata pelaku lebih dari kata kerja kasura yaksuru kusaratan yang artinya banyak. Jadi polanya di sini adalah pola af'alu. Jadi untuk kata pelaku lebih hanya ada satu pola, yaitu polanya af'alu. Sehingga untuk dari bentuk dari kata kerja kasura, pelaku lebihnya menjadi aksaru jika rafa. Kemudian golongan laki-laki jumlahnya tunggal, perubahan harkat akhir di sini dalam keadaan fathah atau nasab. Kita buat untuk petanya.
Untuk rafa, aksaru, aksarani, aksaruna. Kemudian untuk jamak rusaknya atau muntaha jumu'nya, akasiru. Golongan perempuan, kusra, kusrayani, kusaru. Untuk nasab dan jar itu bentuknya sama, jadi aksara, aksaraini, aksarina, akasira, kusra, kusrayaini, kusara. Jadi untuk jar tidak aksari tetapi aksara, karena ini adalah masuk ke dalam kata benda gair munsyarif, yang artinya di sini adalah kebanyakan ya. Jadi dari kasura banyak sehingga aksara menjadi kebanyakan. Kemudian syai'in, nah ini adalah bentuk kata masdar dari kata kerja buduk berendeng 3 huruf pokok pola 1 sya'a yasha'u syai'an, yang artinya di sini bisa sesuatu ya, atau bisa barang. Jadi aksara syai'in ini bentuknya adalah majemuk. Kemudian untuk golongan, ini golongan laki-laki, jumlah tunggal, perubahan harkat akhir, kasrah karena menjadi kata kedua dalam majemuk atau menjadi mudhafun ilaih, sehingga aksara syai'in ini artinya sama dengan dalam banyak hal, atau bisa juga artinya ini kebanyakan ya. Kemudian yang terakhir kita lihat bentuk kata jadala. Ini kata benda, jadi kita lambangkan B, yaitu kita lihat asal usulnya. Yang pertama, jadalan di sini ini adalah kata pelaku sangat pola fa'alun dari kata kerja 3 huruf pokok pola 2 jadala ya dulu jadlan, judulan, artinya membantah atau keras kepala, sehingga jadalan ini yang keras kepala atau yang membantah. Kemudian golongan laki-laki, jumlah tunggal dan perubahan harkat akhir ini adalah dalam keadaan fathah. Demikian untuk bentuk kata. Kita lanjut ke teori kalimatnya. Baiklah para sahabat sekalian, kita lanjut ke mengurai kalimat dari ayat 54 ini. Sebelum kita urai, kita bagi dulu ayat ini ke dalam kalimat-kalimat kecil. Nah, di sini ada 2 anak kalimat. Yang pertama, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Kemudian anak kalimat yang kedua, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Kita lihat pada anak kalimat yang pertama, ini adalah kalimat kata kerja yang mendapat penguatan dengan bentuk kata laqad. Jadi kita lihat pada kata kerja sarrafna, di situ domirnya adalah nahnu. Maka nahnu di sini ini menjadi subjek. Selanjutnya laqad sarrafna ini menjadi predikat. Selanjutnya kita lihat fi hada Quran. Fi hada ini menjadi objek. Kemudian bentuk kata Al-Qur'ani ini kata benda asli yang jatuh setelah isim isyarat, maka ini menjadi badal, yaitu ataf bayan ya. Dimana yang dimaksud dengan ataf bayan di sini adalah fungsinya untuk mempertegas dari kata sebelumnya. Jadi Al-Qur'an di sini adalah sebagai penjelas terhadap atau kepada haza. Selanjutnya linnasi ini menjadi keterangan tujuan, dan min kulli masal ini menjadi objek 2. Maka nahnu sebagai subjek, kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat. Selanjutnya dari laqad sarrafna fi hadal qur'ani linnasi min kulli masal,
yang jadi predikat, objek, badak, kemudian keterangan tujuan dan objek 2 ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya kita lihat anak kalimat yang kedua. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Ini kalimat kana ya, kalimat kana. Maka di situ pasti pokok kalimatnya harus rafa. Karena fungsi dari kana adalah mendomahkan pokok dan memfatahkan keterangan. Maka di sini ada kata benda rafa yang jatuh setelah kana, yaitu al-insanu. Maka al-insanu ini menjadi pokok kalimat kana. Kemudian aksara syai'in, kata majemuk ya, aksara dan syai'in ini fathah. Jadi kita lihat harakat pada aksara ini fathah. Nah, ini menjadi keterangan kalimat kana. Selanjutnya jadala ini menjadi tamyiz. Selanjutnya kita lihat dalam kalimat besarnya, maka laqad walaqad sarrafna fi hada qur'anil linnasi min kulli masal. Ini menjadi keterangan pokok kalimat merangkai. Kemudian wakanal insanu aksara syai'in jadalah, ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Sehingga kalau kita terjemahkan, walaqad sarrafna fi hada qur'anil linnasi min kulli masal. Jadi wa di situ padahal ya. Artinya jadi padahal sungguh kami telah mengklasifikasi dan menspesialisasi setiap mode kehidupan linnasi bagi manusia dalam dakwah Al-Quran menurut sunnah Rasul kami ini. Atau bisa saja padahal sungguh kami dalam dakwah Al-Quran menurut sunnah Rasul kami ini telah mengklasifikasi dan menspesialisasikan setiap moda kehidupan bagi manusia. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Tetapi manusia itu kebanyakannya adalah keras kepala. Demikian para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.